Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Maulidia Putri dengan NIM 2016000077. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berjudul Analisis Keuangan UMKM berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah pada UMKM Catering Box 3 Putri. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, di mana latar belakang dapat diketahui bahwa bagi suatu perusahaan dalam perkembangan informasi tentang suatu keuangan merupakan bentuk perihal yang sangat penting, sebab laporan yang menyangkut mengenai keuangan merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan agar mempermudah mengetahui posisi dari suatu keuangan tersebut, serta hasil dari usaha yang diperoleh pihak perusahaan pada suatu periode dalam waktu tertentu. Dalam suatu proses penyusunan laporan keuangan yang mana dibuat oleh manajer keuangan dalam suatu perusahaan, hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seorang yang memiliki usaha serta guna membantu berbagai pihak yang mana akan memakai informasi keuangan tersebut dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, untuk dalam suatu bentuk laporan keuangan UMKM, yang mana sudah diatur sedemikian rupa dalam suatu tatanan SAK entitas mikro kecil dan menengah, yang mana telah dipublikasikan langsung oleh Sang Dewan SAK, Ikatan Akuntansi Indonesia, serta mulai berjalan dari 1 Januari, tepatnya pada tahun 2018. Di mana untuk UMKM Catering Box 3, itu ditunjukkan langsung kepada para mahasiswa, seorang karyawan pabrik, hingga dalam suatu rumah tangga juga. Di mana UMKM Catering Box ini diketahui memiliki omset atau penghasilan yang didapatkan dalam per bulannya dari usaha ini menurut informasi mencapai hingga lebih 200 juta. Di mana pada saat mengelola transaksi keuangannya, sang pemilik usaha melakukan suatu bentuk pencatatan pada laporan keuangan dengan menggunakan suatu nota yang biasa digunakan dalam pembelian bahan baku, serta dalam total penjualan produk yang mana masih terbilang sederhana. Sang pemilik pun jadi merasa kesulitan sewaktu menyusun suatu laporan keuangan dikarenakan masih belum juga memahami perihal suatu laporan keuangan dan SAK entitas MKM. Menurut informasi yang telah didapatkan tersebut, yang membuat peneliti memiliki keterkaitan guna melangsungkan suatu penelitian yang mana berjudul Analisis Keuangan UMKM berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah pada UMKM Catering Box 3 Putri. Nah, untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang telah didapatkan di dalam penelitian ini yakni yang pertama, bagaimanakah cara dalam menyusun laporan keuangan pada usaha Catering Box 3 Putri? Yang kedua, bagaimana cara menerapkan SAK entitas mikro kecil dan menengah dalam usaha Catering Box 3 Putri pada susunan laporan keuangan? Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan yang didapatkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut. Yang pertama bertujuan untuk menganalisis bentuk penyusunan laporan keuangan UMKM Catering Box 3 Putri. Yang kedua, bertujuan dalam menerapkan SAK entitas mikro kecil dan menengah dalam Catering Box 3 Putri pada suatu bentuk penyusunan dalam laporan keuangan. Untuk selanjutnya, manfaat penelitian. Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, dalam penelitian ini sangat diharapkan bisa memberi manfaat serta meningkatkan
meningkatkan suatu pengetahuan dan juga memperluas wawasan suatu pihak yang berhubungan dengan akuntansi, terkhusus mengenai suatu pelaporan keuangan dalam usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Dalam penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sebuah hal yang bisa mengacu pada suatu proses penerapan SAK entitas mikro, kecil, dan menengah pada saat melakukan penyusunan laporan keuangan UMKM, terkhusus yang bergerak pada suatu bidang jasa boga. Untuk selanjutnya, fokus penelitian dan keterbatasan penelitian. Dalam suatu penelitian ini berfokus pada usaha atau bisnis catering box 3 Putri, di mana dengan melakukan analisis keuangan UMKM menggunakan cara atau tinjauan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah. Adapun keterbatasan yang telah dialami oleh penelitian saat ini agar bisa lebih diperbaiki oleh sang peneliti selanjutnya, yang mana mengenai keterbatasan waktu ketika melakukan pengumpulan data serta berkaitan dengan privasi pribadi sang pemilik usaha terkait detail laporan keuangan lainnya yang tidak dapat digali lebih dalam lagi. Untuk bab 2, kajian pustaka. Dalam penelitian terdahulu, menurut Nanang Sun Haji, Laili AG, dan Juwito pada tahun 2017, dalam suatu penelitian yang telah dipaparkan sebagai berikut, memakai suatu metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana hasil dari suatu penelitian telah digambarkan bagaimana suatu UMKM yang dijadikan objek dari suatu penelitian rupanya juga masih memakai nota yang telah dibukukan. Dikarenakan sang pemilik dari UMKM masih juga memiliki kesulitan ketika melakukan proses penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu, keberadaan SAKMKM sangat berpengaruh terhadap usaha dan digeluti oleh sang pemilik dalam penyusunan laporan keuangannya. Untuk landasan teori, yang pertama adalah laporan keuangan, di mana laporan keuangan sendiri merupakan suatu bentuk media yang mana paling utama atau sangatlah penting untuk suatu pihak dalam memberitahukan informasi mengenai keuangan oleh bagian manajemen kepada berbagai pemangku kepentingan yang tak lain misalnya pemegang saham, lalu serikat pekerja, adapun kreditur, kemudian pemerintahan, dan tak lupa pihak manajemen itu sendiri. Lalu yang kedua ada SAKMKM. Dapat diketahui bahwa SAKMKM adalah suatu entitas yang mana tanpa akuntabilitas dari publik yang teramat penting, di mana telah memenuhi definisi juga aturan dari usaha mikro, kecil, dan juga menengah, seperti halnya diatur pada suatu peraturan perundangan yang mana berlaku di Indonesia setidaknya sekitar 2 tahun berturutan. Untuk yang ketiga, UMKM. Definisi dari UMKM sendiri merupakan suatu kegiatan ekonomi dari masyarakat yang mana memiliki kekayaan bersih maksimalnya 200 juta rupiah, yang mana tanah beserta bangunan tempat dari bisnis tersebut tidaklah diperhitungkan. Adapun juga dari masyarakat yang memiliki penghasilan atau omset penjualan dalam jangka waktu tahunan perbandingannya sebesar 1 miliar rupiah, serta kepemilikan dari warga negara Indonesia. Untuk yang keempat ada usaha mikro. Usaha mikro sendiri adalah sebuah bentuk usaha yang mana usahanya itu produktif, kepemilikan dari suatu orang ataupun badan usaha kepemilikan bersifat perorangan, yang mana telah terpenuhi kriterianya sebagai usaha mikro yang telah diaturkan dalam suatu undang-undang. Yang kelima ada usaha kecil, di mana usaha kecil sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk usaha ekonomi yang bersifat produktif, di mana memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri dan dilakukan oleh suatu perorangan ataupun juga suatu badan usaha yang bukanlah anak dari suatu perusahaan ataupun juga dari cabang perusahaan, yang mana dikuasai ataupun merupakan bagian baik
itu langsung ataupun tidaklah langsung dari suatu usaha menengah maupun besar. Untuk usaha menengah bisa diartikan sebagai salah satu badan usaha ekonomi yang juga merupakan usaha yang bersifat produktif dan memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, yang mana dilaksanakan oleh seseorang ataupun hanya perseorangan maupun juga suatu badan usaha, tapi bukan termasuk dalam anak suatu perusahaan maupun suatu cabang dari perusahaan yang telah dikuasai maupun menjadi suatu bagian baik itu secara langsung maupun tidaklah langsung bersama usaha kecil atau usaha besar menggunakan jumlah kekayaan yang bersih ataupun dari hasil penjualan dalam jangka waktu tahunan di mana telah tercantumkan dalam undang-undang yang berlaku. Untuk ciri-ciri UMKM dapat diketahui bahwa ciri-ciri paling umum dari suatu UMKM ialah manajemen itu yang memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, kemudian memiliki suatu modal yang sedari awal sudah tersedia olehnya sendiri. Adapun wilayah dalam memasarkannya yang bersifat lokal, akan tetapi memiliki aset perusahaan yang lumayan terbilang kecil, serta jumlah karyawan yang telah dipekerjakan terbilang cukup dibatasi. Untuk kriteria UMKM, adapun juga kriteria UMKM guna bisa mengartikan perbedaan dari sebuah usaha, apakah usaha tersebut termasuk ke dalam usaha mikro atau mungkin usaha kecil, maupun juga usaha menengah, dan juga oleh pemerintah yang mana sudah diberi suatu batas menurut UU berdasarkan kriteria suatu jenis usaha masing-masing yang mana telah didasari atas suatu beredarnya usaha serta-merta jumlah aset yang telah dimiliki. Untuk kriteria usaha mikro, untuk suatu usaha berlandaskan mikro, tentunya memiliki kriteria seperti halnya mempunyai kekayaan bersih terbanyak 50 juta rupiah, tapi tak ada pun yang tak termasuk di dalamnya seperti tanah serta bangunan usaha juga mempunyai hasil dari penjualan yang bisa dikatakan paling banyak, yakni sebesar 300 juta rupiah. Untuk kriteria usaha kecil, dalam suatu usaha kecil juga mempunyai beberapa kriteria, seperti halnya mempunyai kekayaan yang bersih, di mana jumlah terlebihnya sebesar 50 juta rupiah dan terbanyak sebesar 500 juta rupiah, yang mana seperti tanah dan bangunannya tak termasuk di dalamnya. Tak lupa juga mempunyai hasil penjualan dalam jangka waktu tahunannya paling sedikit sebesar 300 juta rupiah dan terbanyaknya 2,5 miliar rupiah. Untuk kriteria usaha menengah, dan untuk suatu usaha menengah mempunyai suatu kekayaan yang bersih terlebihnya sebesar 500 juta rupiah dengan terbanyaknya sebesar 10 miliar rupiah, yang mana tanah serta bangunan yang tak termasuk di dalamnya. Adapun juga memiliki penghasilan atas penjualan tahunan yang melebihi 2,5 miliar rupiah dan yang terbanyak hingga 50 miliar rupiah. Untuk kerangka berpikir, dapat diketahui bahwa laporan keuangan ialah suatu proses yang teringkas dalam hal pencatatan dari transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan serta dibentuk guna sebagai pertanggungjawaban terhadap para pemilik perusahaan. Dalam penerapannya, suatu akuntansi dalam UMKM ialah dilakukan oleh sang pelaku usaha yang mengelola suatu proses berjalannya keuangan menurut SAKM MKM supaya bisa memberikan bantuan terhadap para pelaku UMKM guna mendapatkan pengetahuan mengenai suatu informasi dari bentuk transaksi keuangan yang telah dilakukan. Berikut ini adalah bentuk bagan dari kerangka berpikir suatu penelitian. Diketahui UMKM Gathering Box 3 melakukan analisis laporan keuangan.
Adapun hasilnya sesuai standar akuntansi keuangan dan tidak sesuai standar akuntansi keuangan. Jika sesuai standar akuntansi keuangan, maka standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah SAKMKM dijadikan sumber acuannya. Lalu, di dalamnya terdapat laporan posisi keuangan, laporan laba atau rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga akan menghasilkan hasil penelitian dan bisa ditarik kesimpulan. Untuk bab 3, metode penelitian, di mana rancangan penelitian yang telah dipaparkan ini menggunakan analisis deskriptif menurut Sugiono pada tahun 2012, yang mana menggunakan metode analisis deskriptif di mana berguna untuk menganalisis data menggunakan cara mendeskripsikan ataupun menggambarkan data yang terkumpul tanpa berniat membuat kesimpulan, karena penelitian deskriptif ialah untuk menjelaskan serta meringkaskan berbagai kondisi yang terjadi di masyarakat, di mana rancangan penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis keuangan UMKM berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah pada UMKM Catering Box 3 Putri, di mana dalam judul tersebut terdapat subjek penelitian yaitu UMKM Catering Box 3 Putri sebagai subjeknya, dan objek penelitiannya keuangan UMKM berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah. Diketahui bahwa teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan wawancara interview. Lalu dilakukan analisis data. Untuk subjek dan objek penelitian, yang pertama subjek penelitian, diketahui bahwa subjek di dalam penelitian ini adalah Catering Box 3 Putri, di mana subjek penelitian tersebut telah dipilih dengan memakai metode purposive sampling menurut Pujiaksono pada tahun 2015, yang mana purposive sampling tersebut diambil dengan maksud tertentu saja. Yang mana suatu hal tersebut telah diambil sekaligus ditentukan menjadi sebuah sampel, sebab peneliti beranggapan jika suatu hal itu mempunyai maksud yang bisa memberikan informasi sesuai dengan apa yang diperlukan guna keberlangsungan penelitiannya. Lalu untuk objek penelitian, ada juga objek dari suatu penelitian ini ialah keuangan UMKM berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah. Lalu untuk sumber data dan teknik pengumpulan data, di mana sumber serta teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, data primer. Diketahui data primer merupakan data yang mana telah didapatkan lewat suatu sumber seperti halnya informan pertama, yakni individual maupun perseorangan, di mana data primer dalam penelitian berikut berasal dari hasil suatu rekaman disertai dengan wawancara langsung. Sedangkan sekunder, pada penelitian berikut, data sekunder didapatkan juga dari dokumentasi data, namun hal ini secara tidak langsung. Pada intinya didapatkan dari arsip Catering Box 3 Putri, misalnya berupa pencatatan keuangannya. Untuk validitas data, yang pertama, di mana dalam memeriksa validitas data ataupun keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Berikut cara-caranya. Pertama, dengan melakukan perbandingan dengan data dari hasil yang dilakukan pengamatan bersamaan dengan hasil yang diperoleh dari wawancara. Yang kedua, dengan cara melakukan perbandingan terhadap apa yang telah orang-orang ujarkan di depan umum bersamaan dengan apa yang diujarkan secara individu. Yang ketiga,
dengan melakukan perbandingan terhadap apa yang telah diujarkan seseorang mengenai keadaan penelitian bersamaan, apa yang telah diujarkan sepanjang waktu. Yang keempat, dengan cara melakukan perbandingan situasi serta pandangan dari seseorang bersamaan dengan bermacam opini juga perspektif dari orang lain. Yang kelima, dengan cara melakukan perbandingan dari hasil suatu wawancara bersamaan isu dari suatu bentuk dokumen yang saling berkaitan dengan diharapkannya hasil perbandingan ialah sebuah hasil yang sama ataupun beragam alasan dari terbentuknya suatu pembeda. Untuk teknik analisis data, dalam teknik menggunakan analisis data yang makna akan dipergunakan ialah analisis dari model Miles dan Huberman. Di dalam buku metode penelitian kualitatif dapat diketahui ada tiga, yaitu yang pertama reduksi data, sebuah bentuk atau proses dari memilih data, penggolongan, pengarangan, serta pembuangan data yang tak diperlukan, juga pengoperasian dari data bersamaan berbagai macam cara sampai dengan sebuah simpulan dan suatu pemeriksaan akhir. Yang kedua, penyajian data. Di dalam suatu penyajian data, hampir semua data yang ada di lapangan didapatkan seperti halnya hasil dari wawancara, observasi, serta dokumentasi yang mana hendak dianalisis menurut suatu teori yang telah dijabarkan. Untuk yang ketiga, penarikan kesimpulan. Untuk suatu penarikan kesimpulan dapat digambarkan secara utuh lewat objek yang telah dilakukan penelitian, di mana proses penarikan kesimpulan didasari dengan adanya suatu penyatuan informasi yang mana sudah tersusun ke dalam suatu bentuk penyajian data, sehingga dari informasi itu sang peneliti bisa menjabarkan suatu kesimpulan dari sudut pandang seorang peneliti. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.